Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Anak-anak, kita masih bertemu dalam pembelajaran jarak jauh bersama Bu Hani Istiqomah. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita masih membahas mengenai Fathu Mekah. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, kalian dapat menjelaskan upaya yang dilakukan Rasulullah dalam meminimalkan terjadinya pertumpahan darah dalam peristiwa Fathu Mekah. 2. Kalian dapat menjelaskan pengaruh penaklukan kota Mekah. 3. Kalian dapat meneladani Rasulullah dalam menaklukkan kota Mekah. Anak-anak, coba kamu perhatikan gambar berikut. Gambar yang ditunjukkan Bu Hani yang pertama adalah gambar penghancuran berhala yang dilakukan oleh Rasulullah bersama pasukannya. Kemudian gambar yang kedua adalah gambar penduduk kota Mekah yang berbaiat kepada Rasulullah. Anak-anak, pada kedua gambar tersebut menunjukkan keberhasilan Rasulullah dan pasukannya dalam menaklukkan kota Mekah. Anak-anak, pada pembahasan kali ini kita masih membahas mengenai Fathu Mekah. Dengan keberhasilan kaum muslimin menaklukkan kota Mekah, banyak penduduk yang ketakutan akan hukuman yang akan mereka dapatkan karena telah memusuhi Nabi Muhammad dan umat Islam. Tetapi Rasulullah adalah seorang yang pemaaf dan berhati besar kepada orang yang telah menyakitinya. Walaupun begitu, masih ada beberapa orang yang harus dijatuhi hukuman mati karena beratnya kejahatan yang telah dilakukan. Hukuman mati tersebut ditetapkan kepada 16 orang penduduk Mekah karena kejahatan mereka kepada kaum muslimin. Dari 16 orang yang dijatuhi hukuman mati, sebagian ada yang mengajukan ampunan dan diampuni oleh Rasulullah. Di antaranya adalah Abdullah bin Sa'ad. Abdullah bin Sa'ad ini adalah sebelumnya dia seorang muslim, namun dia berkhianat dan bergabung dengan para pemberontak. 5 orang yang tidak mengajukan ampunan dan dihukum mati. Salah satu di antaranya adalah Fartana. Fartana ini adalah seorang budak wanita yang sering membacakan puisi yang melecehkan Nabi Muhammad SAW. 1 orang melarikan diri dan meninggal dalam usia senja. Di antaranya adalah Hubairah bin Abi Wahab Makhzumi. Ia adalah seorang pemberontak dan juga seorang penyair. Namun, dia berhasil melarikan diri. Pengaruh penaklukan kota Mekah. Ketika Nabi Muhammad dan pasukannya berhasil menaklukkan kota Mekah, hal ini membawa pengaruh yang luar biasa. Kaum kafir Quraisy Mekah mulai terbuka hatinya untuk menerima kebenaran Islam. Akhirnya, mereka berbondong-bondong masuk Islam dan berkumpul untuk menyatakan baiat. Kisah Fathu Mekah ini dibenarkan dalam surat An-Nasr ayat 1-3. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja
Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Artinya, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Taubat. Quran Surat An-Nasr ayat 1-3. Anak-anak, setelah Rasulullah dan pasukannya berhasil menaklukkan kota Mekah, ada beberapa sifat Rasulullah dalam peristiwa Fathu Mekah yang dapat kita teladani dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa saja itu? Yang pertama, bersikap sabar. Rasulullah mengajarkan kepada kita dalam peristiwa Fathu Mekah untuk bersikap sabar. Beliau menerima perjanjian Hudaybiyah yang dirasa oleh umat Islam akan merugikan mereka. Namun, hal tersebut menjadi peluang kemenangan umat Islam dan Nabi Muhammad. Sifat yang kedua yaitu optimis. Optimis dalam memperjuangkan kebenaran ditunjukkan oleh Rasulullah dalam peristiwa Fathu Mekah. Yang ketiga adalah bersifat pemaaf. Pengkhianatan kaum kafir Quraisy dalam perjanjian Hudaybiyah adalah bukti bahwa Rasulullah itu memiliki sikap pemaaf dengan adanya perdamaian di antara keduanya. Dan yang terakhir adalah sikap optimis kaum muslimin dalam menaklukkan kota Mekah. Ini patut kita contoh karena kebenaran pasti akan mengalahkan kebatilan. Demikianlah anak-anak materi mengenai peristiwa Fathu Mekah yang dapat Bu Hani sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Bu Hani berpesan, tetap semangat belajar meskipun di rumah, selalu jaga kesehatan dan disiplin terapkan protokol kesehatan. Bu Hani akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.